bulan Januari kita pernah bertemu di dalam budaya kerja dan saya sebagai instruktur produktivitas. Dan untuk informasi bahwa kami di Naker Trans itu kayak akan fungsi. Jadi kalau di Naker itu ada yang namanya pengantar kerja. Pengantar kerja tugasnya dia melakukan job fair dan sebagai perantara antara pihak tenaga kerja dan penerima kerja yang membutuhkan tenaga kerja itu, dan ada juga yang pengawas ketenaga kerjaan. Terus ada hubungan industrial, mediator yang memediasi antara tenaga kerja, para pekerja dan perusahaan ketika ada persoalan yang harus diselesaikan. Dan kami sendiri sebagai instruktur, kami juga dibagi dalam UPT. UPT itu ada instruktur teknis dan kami sendiri instruktur produktivitas yang mana lebih fokus kepada soft skill calon tenaga kerja itu. Dan bicara di sini tentang pemahaman tentang paradigma manajemen perkantoran modern, otomatisasi perkantoran, revolusi industri 4.0, budaya kerja dan eco-green. Dan mungkin kalau bicara budaya kerja di masing-masing perusahaan itu dia memiliki budaya kerjanya masing-masing. Dan ada berbagai macam penerapan aplikasi-aplikasi di dalam perkantoran yang dianut oleh berbagai macam perusahaan. Dan untuk perkantoran dan layanan bisnis, kalau bicara tentang otomatisasi, yang jelas bahwa selalu ada perkembangan tentang bagaimana memanfaatkan digitalisasi serta mesin-mesin peralatan yang lebih modern lagi di dalam penerapan atau pelaksanaan kegiatan-kegiatan kita. Dan untuk revolusi industri 4.0 ini mungkin kalau kita baca juga di internet ada tahapan-tahapannya, dan kemungkinan kita juga sudah masuk di dalam 5.0 dan semua kegiatan atau pekerjaan didigitalisasikan. Jadi sudah otomatis seperti kami di kantor, setiap hari kami melakukan pekerjaan kami. Mungkin di sini juga sama. Laporan-laporan itu kami selalu sampaikan setiap hari di dalam e-kinerja kami. Jadi pelaporan dari jam pagi jam 7.30 sampai dengan jam 4 sore itu kegiatan apa saja yang kita lakukan, langsung kita masuk di dalam aplikasi e-kinerja dan langsung dilihat oleh pimpinan kami, dilakukan evaluasi dan diberi penilaian. Jika kami melakukan hal ini tidak sesuai dengan program kami, bisa menjadi satu pertanyaan dan bagaimana kami harus mempertanggungjawabkannya. Dan selanjutnya untuk budaya kerja mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa kembali kepada perusahaan masing-masing bagaimana penerapannya itu kembali kepada perusahaan pada berbagai macam budaya kerja yang diterapkan. Dan selanjutnya tentang eco-green, ramah lingkungan. Ini kita bicara tentang green productivity, bagaimana kayak tadi yang disampaikan oleh sahabat kita dari Artagraha, meminimalkan pemborosan dengan kertas yang tidak yang bisa dipakai lagi. Data-datanya itu servernya di kantor pusat. Lalu kita setiap komputer kita masing-masing punya password sendiri, tidak boleh sharing, tidak boleh berbagi. Kalaupun kita berbagi, misalnya kita lagi cuti atau apa, itu segera diganti. Lalu link di dalam komputer itu tidak boleh dibuka, di share.
Karena kalau orang yang mengerti IT, mereka tahu link di komputer itu terbuka, mereka bisa tarik data seperti itu. Dan komputer kita diprotek, ada yang tidak bisa flash disk, colok flash disk itu tidak bisa. Jadi diprotek sama IT langsung dari pusat. Jadi komputer kita kalau mau di setting atau apa, kalau ada kendala langsung dari IT pusat ke restart dari pusat ke komputer kita secara langsung seperti itu. Jadi data-datanya kita semua itu semua servernya di kantor pusat seperti itu. Jadi data kita betul-betul aman. Karena security-nya kita libatkan juga pihak lain untuk pengamanan data-data. Semua perbankan bersama seperti itu. Intinya sharing password atau apa segala macam di komputer itu tidak boleh. Dan buka link di komputer kan ada link khusus. Yang kadang-kadang antara komputer saya dengan komputer ibu kita bisa sharing data. Nah itu tidak boleh karena kalau data link itu terbuka, orang yang mengerti pasti bisa mencuri data kita. Seperti itu sih materi yang kita dapat. Jadi data di perbankan maupun di BPR pasti semua sama. Contoh kalau kami bagian keuangan berarti dia lebih yang dibukanya itu hanya untuk akses keuangan. Kalau dia bagian kredit berarti yang dibuka itu hanya untuk akses bagian kredit. Jadi untuk contoh kalau untuk transaksi bagian kredit tidak bisa melakukan transaksi, atau mungkin untuk bagian keuangan dia tidak bisa untuk melakukan pinjaman. Jadi itu mungkin kami ada pembatasan. Dan memang seperti yang tadi kalau untuk sistemnya memang bagian IT. Jadi kami hanya menjalankannya saja sesuai dengan tupoksinya kami, sesuai dengan bagian-bagian kami saja. Mungkin itu. Mungkin bisa diadop apa-apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan dari Iduka ini. Jadi mungkin di Iduka bagaimana pemanfaatan, kalau kita bicara tentang 4.0 berarti pemanfaatan peralatan mesin yang lebih canggih lagi seperti apa. Terus kita bicara juga tentang eco green, ramah lingkungan, bagaimana kita menekan pemborosan yang terjadi dengan pemanfaatan barang yang masih bisa dipakai lagi. Terus bicara tentang perkantoran modern dan otomatisasi perkantoran, sistem digitalisasi itu. Nah itu mungkin saya bisa menyampaikan ke pimpinan bagaimana ada beberapa instruktur, entah itu instruktur yang dari pemerintah, ada juga dari lembaga swasta, dan kami tidak hanya melakukan pelatihan. Dari pelatihan itu ada juga pemagangan dari peserta-peserta yang dari BLK ini direkrut lagi untuk dilakukan pemagangan sebelum dilakukan penempatan tenaga kerja. Jadi kalau kemarin saat pembukaan pemagangan itu persyaratan utama adalah mereka yang lulusan dari sekolah kejuruan dan yang pernah mengikuti pelatihan di BLK. Karena pelatihan di BLK itu pelatihan berbasis kompetensi. Bagaimana peserta digendeng sampai benar-benar memahami satu keahlian, misalnya di dalam manajemen perkantoran dan memakai SKKNI yang sudah ada yang dijabarkan, dan mereka juga benar-benar setelah dari BLK itu mereka sudah siap, sama seperti nanti keluaran dari sekolah SMK ini diharapkan juga
mampu memiliki kompetensi juga, sama seperti yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pelatihan kerja yang ada di negara France.